semuanya, perkenalkan nama saya Charlie Morin. Saya berasal dari Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Saya berasal dari program studi S1 Ilmu Keperawatan kelas B. Oke baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kewarganegaraan dengan menjelaskan rangkuman pertemuan 1 hingga 6. Yuk langsung saja kita mulai. Yang pertama ada urgensi, landasan, dan dinamika pendidikan kewarganegaraan. Dasar pemikiran dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya, ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris, ketiganya dinyatakan dengan istilah citizenship, dan citizenship education. Warga negara didefinisikan sebagai anggota konstituen masyarakat. Kewarganegaraan di sisi lain dinyatakan sebagai seperangkat karakteristik menjadi warga negara dan akhirnya pendidikan kewarganegaraan sebagai titik fokus yang mendasari sebuah studi didefinisikan sebagai kontribusi pendidikan untuk pengembangan karakteristik warga negara. Selanjutnya ada tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Kita dapat mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 Ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat 2 huruf B menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib membuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dikatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan tanah air. Selanjutnya di sini ada dasar historis, yuridis, dan sosiologis kewarganegaraan. Yang pertama ada historis. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Yang kedua ada yuridis. Pendidikan Indonesia lahir karena lunturan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Selanjutnya yang ketiga sosiologis. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia lahir karena lunturan konstitusi lalu Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Yang kedua saat ini yaitu konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas merujuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misalnya dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Satu lagi identitas penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia saat ini adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku.
Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. Masuk ke topik selanjutnya yaitu unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa? Jawabannya, dalam mengurangi kehidupannya, sebuah negara bangsa atau nation state selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu negara bangsa bisa membangun jika orang-orang yang ada di dalam negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan, dan tidak bersedia meningkatkan diri sebagai satu bangsa? Makna integrasi nasional. Suatu negara bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Kita dapat menguraikan istilah integrasi nasional dari dua pengertian, secara etimolog dan terminolog. Secara etimologi adalah studi yang mempelajari asal-usul kata, sejarahnya, dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Kita masuk ke jenis integrasi. Tentang pengertian integrasi ini, Myron Weiner dalam sebuah ramalan Surbakti tahun 2010 lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan yang terakhir integrasi tingkah laku. Menurut Suroyo tahun 2002, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa atau nation, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik. Aspek ekonomi, integrasi ekonomi, yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi, dan aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya, yakni hubungan antara suku, lapisan, dan golongan. Berdasarkan pendapat ini, integrasi nasional meliputi integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Selanjutnya kita masuk kepada penjelasan jenis-jenis integrasi. Yang pertama ada integrasi politik. Dalam tatanan integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat guna membantahi celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif.
Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Misalnya peraturan, norma, dan prosedur pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Selanjutnya ada integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misalnya suku, agama, dan ras. Kita masuk ke topik pentingnya integrasi. Ditinjau dari keragaman etnik dan ikatan primordial, inilah pembangunan integrasi bangsa menjadi semakin penting. Ironisnya bahwa pembangunan integrasi nasional selalu menghadapi situasi dilematis seperti terurai di depan. Setiap penciptaan negara yang berdaulat dan kuat juga akan semakin membangkitkan sentimen primordial yang dapat membentuk gerakan separatis, rasialis, atau gerakan keagamaan. Kekacauan dan disintegrasi bangsa yang dialami pada masa-masa awal bernegara, misalnya yang terjadi di India dan Sri Lanka, bisa dikatakan bukan semata akibat politik pecah belah kolonial, namun akibat perebutan dominasi kelompok-kelompok primordial untuk memerintah negara. Hal ini menunjukkan bahwa lepas dari kolonial, mereka berlomba saling mendapatkan dominasinya dalam pemerintahan negara. Mereka berebut agar identitasnya diangkat dan disepakati sebagai identitas nasional. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan. Identitas nasional, misalnya bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika dan tantangan integrasi nasional dalam sejarah. Sejarah Indonesia telah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia adalah model integrasi imperium pada zaman Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangannya dalam mencapai tujuan integrasi. Sampai pada topik terakhir, yaitu unsur-unsur, dinamika, dan tantangan identitas nasional. Landasan dinamika integrasi nasional meliputi pembangunan ekonomi yang inklusif, pengakuan hak-hak minoritas, pendidikan yang merangsang persatuan, serta kebijakan yang mempromosikan integrasi sosial. Tantangannya meliputi ketegangan antar etnis, agama, dan budaya, serta ketimpangan ekonomi yang dapat mengancam stabilitas sosial. Selanjutnya, kita akan masuk kepada promosi kampus Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Silakan ditonton. Halo teman-teman, Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi untuk penerimaan mahasiswa baru sudah dibuka loh.
Nah, buat teman-teman yang pengen mendaftarkan diri bisa langsung kunjungi link yang ada di bawah ini. Jadi teman-teman cukup mendaftar melalui online saja. Dadah. Nah, selain melalui online, teman-teman juga bisa langsung datang ke kampus buat melakukan pendaftaran secara langsung. Jangan lupa bergabung, kita tunggu ya. Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi.